Halo semuanya, selamat datang di podcast ini. Aku Safira dari mata kuliah Media, Budaya, dan Kaum Muda. Kali ini aku mau bahas gender dan media, khususnya media iklan. Sebelumnya, aku mau bahas konsep gender dulu nih. Kalau menurut Mansur Fakih, dalam bukunya yang berjudul Analisis Gender dan Transformasi Sosial, gender merupakan semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu, serta berbeda dari suatu tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain. Nah, gender ini berbeda dengan jenis kelamin loh, tapi tetap ada kaitannya. Jenis kelamin sendiri seperti yang kita ketahui ada perempuan dan laki-laki, di mana jenis kelamin ini berhubungan dengan ciri biologis manusia. Nah, kalau di dalam gender ada gender feminin dan maskulin, di jenis kelamin ada perempuan dan laki-laki. Di Indonesia, jenis kelamin perempuan dilekatkan dengan gender feminin yang memiliki sifat lemah lembut, penyayang, dan juga lemah. Begitu pula sebaliknya pada laki-laki dilekatkan pada gender maskulin yang memiliki sifat berani, berkuasa, dan juga kuat. Nah, pelekatan sifat berdasarkan gender pada tiap jenis kelamin tadi, seperti sifat lemah lembut, penyayang, dan juga lemah. Selain itu, terdapat pula pelekatan kegiatan atau aktivitas berdasarkan gender loh. Misalnya nih, perempuan dengan gender femininnya dilekatkan dengan kegiatan domestik, yaitu kegiatan di dalam rumah. Istilah yang sering kita dengar nih, perempuan mendapatkan istilah konco winking atau teman di belakang, atau dengan kata-kata dapur, sumur, dan kasur, yang artinya perempuan hanya wajar dan wajib beraktivitas di dalam rumah, seperti memasak di dapur, mencuci baju, mencuci pakaian, menjaga kebersihan rumah, dan menghasilkan keturunan. Sedangkan laki-laki dengan gender maskulinnya sebaliknya, berkegiatan di ranah publik, di luar rumah, bekerja untuk mencari nafkah, seperti menjadi politisi, karyawan, buruh, dokter, dan sebagainya. Selanjutnya, kita bahas bagian iklannya nih. Coba kita lihat iklan yang masih tayang di televisi saat ini. Misalnya iklan sabun cuci piring, sabun cuci baju, dan pembersih lantai. Pasti karakter utama dari iklan tersebut perempuan kan, dan seorang ibu rumah tangga. Misalnya kita lihat salah satu iklan pembersih lantai yang memperlihatkan seorang ibu yang sedang mengepel lantai rumah dan terdapat anaknya yang sedang bermain. Setelah ibu itu selesai mengepel lantai, barulah sang ayah keluar untuk ikut bermain bersama anaknya. Dari iklan tersebut terlihat aktivitas domestik atau kegiatan domestik hanya wajar dilakukan oleh perempuan. Terlihat ketika sang ibu selesai mengepel, barulah sang ayah keluar. Nah, laki-laki juga hanya dianggap memiliki kewajiban untuk mencari nafkah di luar rumah dan tidak memiliki kewajiban untuk mengerjakan pekerjaan domestik di rumah. Dan hal tersebut dipandang wajar oleh masyarakat di sekitar kita. Meskipun penyadaran tentang gender, awareness tentang gender ini sudah secara masif disebarluaskan melalui media sosial, misalnya Instagram dan Twitter, namun seperti contoh iklan tadi di televisi kita masih tonton sehari-hari, masih terdapat juga bias gender melalui iklan tersebut. Peran iklan sendiri menjadi salah satu media yang menguatkan konstruksi mengenai gender dan menjadi tempat untuk mengonfirmasi perilaku oleh masyarakat. Misalnya, hingga saat ini pun di rumah kita sendiri,
orang tua kita terkadang pernah berbicara, anak perempuan kok kamarnya berantakan dan gak rapi sih? Seolah kerapian dan kebersihan hanya wajib dilakukan oleh anak perempuan. Sebenarnya akan berbeda makna ketika kata anak perempuan itu tidak dimasukkan dalam kalimat tersebut. Jadi kalimat tersebut pun juga dapat dikonfirmasi melalui iklan yang kita tonton sehari-hari tadi. Jika iklan tersebut ada dan kalimat tersebut dikonfirmasi melalui iklan, menjadi sah-sah saja, karena memang pekerjaan domestik terkonstruksi hanya untuk perempuan saja. Nah, jadi kita bisa lihat kan, peran iklan ini cukup kuat dalam mengonstruksi gender dalam masyarakat, karena gak mungkin nih dalam sehari kita gak melihat iklan sama sekali. Kita bisa lihat iklan dalam televisi, YouTube, dan juga lainnya. Dan dengan kontinuitas iklan menayangkan iklan tersebut dan mengonstruksi gender secara terus-menerus dan secara intensif, maka semakin memperkuat konstruksi gender dalam masyarakat. Nah, jadi sebenarnya keadilan gender ini harus dimulai dari lingkup terkecil, yaitu rumah kita sendiri, lingkungan kita sendiri, yaitu keluarga kita. Dan kedepannya mungkin iklan yang tayang yang berkaitan dengan alat-alat rumah tangga mengenai kebersihan, misalnya sabun dan juga pembersih lantai dan sebagainya, semoga bisa lebih mengangkat keadilan gender ya. Segitu aja podcast dari aku. Terima kasih.